Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sano Sakti Sugaregiri dengan NIM 250201010200602 dari kelas MJ 309. Izin untuk mempresentasikan mengenai materi digital marketing. Baiklah, di sini izin sebelumnya yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SEMM, CPOD, perkenankan saya untuk membawakan materi digital marketing, di mana yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu topik pembahasan dimulai dengan revolusi dan digitalisasi pada bidang pemasaran, lalu peluang dan ancaman yang timbul dari platform teknologi digital, peran sosial media dalam marketing, strategi digital marketing, peran influencer dalam meningkatkan strategi pemasaran digital, peran blogger untuk meningkatkan strategi SEO. Kemudian yang terakhir itu ada peluang profesi baru dalam dunia digital marketing. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu digital marketing. Digital marketing yaitu suatu ide atau gagasan yang dituangkan dalam dunia digital. Kemudian tolak ukur kesuksesan adanya digital marketing sendiri adalah ketika produk yang ditawarkan menjadi bahan pembicaraan masyarakat atau yang sering kita sebut akhir-akhir ini dengan istilah viral. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama yaitu revolusi dan digitalisasi pada bidang pemasaran. Revolusi telah mengubah paradigma pemasaran dari yang bersifat satu arah menjadi dua arah dan interaktif. Digital marketing memungkinkan perusahaan mengintegrasikan berbagai channel online dan offline untuk membangun pengalaman pelanggan yang konsisten. Perubahan ini dipicu oleh meningkatnya penggunaan internet dan perangkat mobile yang mempengaruhi cara konsumen mencari, mengevaluasi, dan membeli suatu produk. Di mana contohnya itu adalah transformasi digital yang dilakukan oleh Nike menunjukkan bagaimana perusahaan global mengalihkan fokus pemasaran dari retail konvensional ke digital ekosistem. Berdasarkan laporan media internasional seperti Forbes dan CNBC, Nike memperkuat direct to consumer (DTC) melalui aplikasi Nike App dan Nike Training Club yang meningkatkan keterlibatan konsumen sekaligus efisiensi pemasaran. Kemudian peluang dan ancaman yang timbul dari platform teknologi digital, di mana platform teknologi digital membuka peluang besar berupa jangkauan pasar global, personalisasi pesan pemasaran, serta efisiensi biaya promosi. Data analisis memungkinkan perusahaan mengukur performa kampanye secara real time. Namun, ketergantungan pada platform baik pihak ketiga juga dapat memunculkan ancaman seperti perubahan algoritma, persaingan ketat, dan kerentanan data pelanggan. Contohnya yaitu adalah perubahan algoritma Facebook dan Instagram yang sering diberitakan oleh TechCrunch dan The Verge berdampak signifikan pada jangkauan organisasi bisnis dan UMKM. Banyak brand harus meningkatkan anggaran iklan berbayar untuk mempertahankan identitas, menunjukkan bahwa peluang digital selalu dibarengi dengan resiko strategis. Kemudian peran sosial media dalam strategi digital marketing. Media sosial berperan sebagai sarana utama membangun brand awareness dan customer engagement. Strategi yang efektif menekankan soft selling melalui konten bernilai, konsisten, dan relevan dengan kebutuhan audiens. Media sosial juga memungkinkan terciptanya komunikasi dua arah yang memperkuat hubungan jangka panjang antara brand dan juga konsumen. Contoh kasusnya yaitu Tokopedia melalui kampanyenya hashtag mulai aja dulu yang banyak diberitakan di portal nasional seperti Kompas dan Detik. Berhasil memanfaatkan media sosial untuk membangun citra brand yang dekat dengan UMKM dan generasi muda.
Konten inspiratif dan storytelling pelaku UMKM meningkatkan engagement sekaligus kepercayaan publik. Kemudian peran influencer dalam meningkatkan strategi pemasaran digital. Influencer marketing memanfaatkan kepercayaan audiens terhadap figur tertentu di media sosial. Influencer dianggap lebih autentik dibandingkan iklan tradisional, sehingga mampu mempengaruhi sikap dan keputusan pembelian oleh konsumen. Kesesuaian antara influencer, brand, dan audiens menjadi faktor kunci keberhasilan strategi ini. Contohnya yaitu adalah kampanye skincare lokal di Indonesia yang menggandeng beauty influencer seperti yang diberitakan oleh Beauty Journal dan CNN Indonesia, menunjukkan peningkatan signifikan dalam brand awareness dan penjualan. Kemudian di tingkat global, brand seperti Daniel Wellington sukses membangun merek melalui micro influencer di Instagram, sebagaimana dilaporkan oleh Business Insider. Kemudian peran blogger dalam meningkatkan strategi SEO. Blogger berperan penting dalam strategi SEO melalui pembuatan konten informatif dan relevan dioptimalisasi dengan kata kunci tertentu. Artikel blog yang konsisten dan berkualitas dapat meningkatkan peringkat website di mesin pencarian serta membangun kredibilitas brand dalam jangka panjang. Contohnya yaitu ada perusahaan teknologi seperti HubSpot sering dijadikan contoh dalam portal digital marketing internasional karena berhasilannya memanfaatkan blog sebagai mesin utama inbound marketing. Konten edukatif yang SEO friendly menjadi website HubSpot selalu berada di peringkat atas hasil pencarian Google dan menarik jutaan pengunjung setiap bulannya. Kemudian yang terakhir, peluang profesi baru dalam dunia digital marketing. Transformasi digital melahirkan berbagai profesi baru seperti social media spesialis, SEO spesialis, digital strategis, content creator, dan data analysis. Profesi-profesi ini muncul sebagai respons atas kebutuhan perusahaan untuk mengelola data, konten, dan interaksi digital secara efektif. Laporan World Economic Forum yang banyak dikutip oleh media internasional seperti BBC dan The Guardian menyebutkan bahwa ekonomi digital menciptakan jutaan pekerjaan baru. Di Indonesia, portal berita seperti Kata Data dan Bisnis Indonesia menyoroti meningkatnya permintaan tenaga kerja digital, khususnya di sektor e-commerce dan startup teknologi. Baik, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.